Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 30 Januari 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya dididik oleh orang tua yang sungguh sangat luar biasa. Papa saya mengajarkan agar saya menjadi orang yang bertanggung jawab dan berani. Mama saya mengajarkan untuk kami menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Ketika sudah memutuskan sesuatu harus siap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Pernah waktu saya kecil saya dibully oleh orang dewasa. Dan saya pulang sambil nangis. Lalu papa saya mengatakan begini, kamu gak boleh nangis. Kalau kamu berani, lawan. Kalau kamu takut, diam. Gak usah nangis. Maka saya setelah itu ambil secari kertas. Saya buat peta. Lalu orang dewasa yang bully saya itu, di rumah kebetulan kami jualan es batu. Saya bawa es batu. Ketika orang muda itu lagi nongkrong, saya pukul kepalanya pakai es batu. Dan peta tadi adalah peta pelarian buat saya. Habis saya pukul, saya lari dengan jalur peta yang sudah saya buat. Saya bersyukur. Terima kasih karena Papa telah mengajarkan saya untuk jadi pribadi yang gak takut. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita belajar dari dua teladan iman yang istimewa. Pertama, teladan iman dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ia datang kepada Yesus tersungkur dan memohon di depan kaki Yesus agar ia menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Kisahnya sangat dramatis. Ketika diceritakan dalam perjalanan menuju rumah Yairus, dikabarkan oleh kerabatnya bahwa anaknya telah mati. Namun Yesus tidak menghiraukan dan menguatkan Yairus dengan berkata, jangan takut, percaya saja. Inilah iman dan pengharapan, yakni sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya di bibir saja, tetapi sepenuhnya mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Pasti Ia akan mengaruniakan yang terbaik dalam hidup. Yairus sungguh beriman akan Tuhan dan berharap anaknya pulih dan sembuh. Maka sesampainya di rumah, sesudah rumah itu dipenuhi dengan banyak pelayat yang menangis meratap, mereka menyanyikan kidung duka. Yesus mengatakan kepada mereka semua, mengapa kalian ribut? Mengapa kalian menangis? Anak ini tidak mati melainkan tidur. Respons orang-orang banyak menertawakan Yesus. Yesus berkata kepada anak itu, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu pun berdiri dan berjalan. Teladan iman kedua ditunjukkan oleh seorang wanita yang sakit pendarahan. Menurut tradisi Yahudi, perempuan yang demikian adalah orang yang najis, cemar, dan tidak pantas. Itulah sebabnya perempuan ini hanya berani menyentuh ujung jubah Yesus saja. Ia tidak berani datang memohon untuk menjamah Yesus karena merasa diri najis. Ketidakpantasannya berhadapan dengan Tuhan membuat imannya meyakini bahwa dengan hanya menyentuh jubah Yesus saja, pasti ia akan mengalami kesembuhan. Dan dengan iman dan harapan itulah ia menerobos kerumunan orang. Ia gak takut dengan macam-macam pandangan, desak-desakan orang. Ia mau menerobos itu semua untuk menjamah jubah Yesus. Hingga akhirnya ia mengalami pemulihan dan kesembuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, membaca firman Tuhan hari ini syarat akan makna. Di tengah kisah antara Yesus dan Yairus, terdapat kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan. Namun pesannya sama, iman menyembuhkan, iman memulihkan, dan pengharapan akan memberikan kepada kita kekuatan. Maka jangan lagi takut berhadapan dengan apapun dalam hidup ini. Kita percaya kepada Tuhan, kita pegang tangan Tuhan, berpengharapan sama Tuhan.
pengharapan kita tidak akan dikecewakan. Dia selalu mengaruniakan yang baik, yang terbaik untuk kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.